Teman-teman, kali ini kita berada di warungnya Mas Gerli. Nah, buka maskernya dong Mas. Buka maskernya dong biar kelihatan Mas Gerli seperti apa wajahnya kan. Lagi saya malah repot. Siapa nungguin warung kalau terkenal saya kan. Nah, jadi kali ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan Mas Gerli. Saya barusan makan di tempat Mas Gerli nih. Makan apa? Lontongnya enak, lontongnya. Recommended lah. Jadi warung Mas Gerli ini berada di Jalan Aha Nasution Kota Metro ya, Iya. sampingnya kantor Jasara Harja. Oke, kita akan lebih jauh ngulik-ngulik tentang warungnya Mas Gerli ini. Mau ke Mas Gerli, perkenalkan lebih dahulu siapa jenengan nih? Oh, nggih. Perkenalkan, nama saya Girly. Saya pemilik warung makan Mas Girly. Salah satu tempat favorit Pak Budi kali ya. Nah, betul. Karena saya sering kesini ya. Sering kesini ya, walaupun sehari sekali lah nggak apa-apa. Makan siang entah kemana ya Pak ya. Yang penting sarapannya di sini ya Pak. Iya. Warung makan Mas Girly ini simple sih, cuma tempat utamain sarapan, tapi siang juga ada ya. Ada nasi uduknya, ada lontong sayur. Sotonya kita pakai ayam kampung, jadi soto ayam kampung itu memang permintaan pelanggan yang tadinya ayam biasa sih Pak tadinya Pak. Tadinya biasa. Jadi Sekarang jadi pelanggan ayam mintanya ayam kampung katanya. lebih apa ya, ayam kampung itu lebih Iya. enak ya. Kebanyakan lebih enak lah, lebih lebih gurih enak ya, juga lebih dia, gurih ya. lebih enak, lebih alami kalau kata orang. Oke Mas, jadi kira-kira jenengan jualan apa aja nih? Pertama tadi lontong ya? Nasi uduk. Oh, nasi uduk ya, nasi uduk. Pak. Lontong. Apa yang spesial dari nasi uduk jenengan nih kira-kira? Nasi uduk gula ini nasinya dijamin gurih Pak, karena Nasinya pakai kelapa dijamin murni. gurih. Pakai kelapa murni. Ya. Santannya tuh bener-bener kelapa murni. Tanpa campur apa aja, cuma beras, santan, kelapa murni, garam sudah sereh gitu, murni ya. Terus cara penyajian nasi uduk itu seperti apa? Nasi uduk disandingkan dengan apa? Nasi uduk kita tempe goreng, mendoan, telurnya ada telur dadar, telur ceplok. Kalau Pak Budi sih biasanya telur bulat Pak ya. Saya telur bulat. Saya telur bulat ya. Telur bulat tadi Pak, telur bulat. Telur bulat. Oke, Paling kalau setelah itu seger dikit ada timunnya lah, timun tambah iris. timun ya? Iya. Oke, kalau nggak salah juga ada lontong sayur ya. Lontong sayur apa nih Mas? Terdiri dari apa aja Lontong nih? sayur kita kuah santan, asli kelapa juga murni itu. Kelapa murni itu isinya ada kentang, labu siam, ada wortelnya juga, sama telur bulatnya juga ada. Ya, saya paling suka sama lontong sayurnya Mas Gerli ini. Iya. Itu kuahnya nggak begitu kental tapi gurihnya terasa. Mantap. Iya nggak? Iya Pak? Iya Pak, bener Pak. Nah, Karena kalau terlalu kental juga pagi-pagi di Iya, leher betul. juga gitu Pak. Agak lengket ya Pak. Iya. Yang penting nggak terlalu encer, nggak jadi terlalu kental. penyajian lontong sayur gimana nih penyajiannya? Gimana Mas Gerli? Lontongnya kita pakai lontong daun, lebih Lontong alami, daun, ya. lebih wangi, dia lebih manis. Kalian buat sendiri atau Buat sendiri Pak. Buat sendiri lontong Iya, Pak, sayur. lontong sayurnya buat sendiri. Jadi pakai daun pisang. Karena kalau pakai plastik juga bilang orang katanya kurang sehat lah, plastik direbus Iya. katanya. Jadi terus lontongnya lontong daun, sayurnya itu sayur santan, isinya wortel, kentang, labu siam. Oke, selain nasi uduk sama lontong, Kita yang spesial sih khusus siang ya. pagi pun ada Pak. Soto. Soto ayam kampung pagi ada. Pagi sudah ada. Pagi udah ready, 3 menu Kalian udah jangan ready. belum pernah nawarin saya kalau pagi soto. Apa iya Pak? Kata Bapak kan kalau pagi buru-buru. Kalau buru-buru makan soto panas gerah nyampe Iya, kantor iya. keringetan. Berangkat kantor kayak berangkat olahraga. Oke, soto ini yang spesial apa nih dari Mas Gerli ini? Soto kita- kayak tadi pembicaraan kita masalah ayamnya ya, Iya, ayam iya, kampung ya. ayam kampung. Ayam kampung, jenengan satu hari bisa berapa ayam nih? 1, 2, 3, berapa? Ya dibikin rata-rata 1 ekor sehari. 1 ekor Ya, sehari. kita, Lumayan ya, kita udah bagus ya. spesial kita karena ayam kita pakai ayam yang betina Pak. Ayam betina. Kenapa? Hah? Karena ayam betina itu kaldunya lebih gurih daripada ayam jantan. Oh gitu. Dagingnya dia empuk Ya, juga. ya. Kalau jantan itu dagingnya lebih keras Pak. Ah. Kaldunya boleh nyoba pasti lebih gurih daripada betina. Oke, itu Udah penelitian itu Pak. Ah. Dicoba itu dan uji coba gitu? itu. Uji coba itu Pak. oh, jadi Mas Gerli ini latar belakang pendidikannya juga koki kalau nggak salah. Iya nggak Mas? Iya Pak. Jadi dia pernah jadi koki di Jakarta kalau nggak salah. Di Tepatnya mana Mas? Di hotel Mas? di rumah makan Sedap Alami punyanya Ibu Yosefin. Di Pesanggerahan ada, Oh, iya. di Taman Permata Buana ada, di Ben Hill ada, di Bogor Cisarua Jadi ada. nggak usah khawatir teman-teman bahwa masakan Mas Gerli ini
Ya bisa dibilang ini Alhamdulillah. masakan restoran gitu. Ya, itu bukan warung makan Pak, warung makan. Warung makan ya, yang dia nggak mau disebut restoran itu. Walaupun dulu pernah kerja di restoran kan gitu. Iya. Oke Mas, penyajian soto ayamnya bagaimana nih supaya lebih menarik bagi pelanggan nih kira-kira? Soto kita Hmm. yang jelas kaldunya pasti kaldu ayam kampung. Kaldu ayam kampung ya. Oke. Bumbunya kita pakai rempah-rempah asli Heeh. tanpa campuran yang aneh-aneh. Kita semua pakai rempah-rempah Indonesia, pakai semua kita. Oh iya. Rempah. Terus kita kuah kaldu kita tanpa MSG. Jadi kalaupun ada orang minta tanpa micin kita bisa juga. Kalau orang yang pakai micin bisa juga karena kita pasti pisah. Oh, iya. Selera sih, selera. Gitu ya. Jadi Wah. tergantung permintaan pelanggan maunya apa. Iya. Mas Giri bisa penuhi gitu. Iya bisa penuh karena pembuatannya cuma sekedar kaldu aja, gurihnya itu dari kaldu. Kalau orang minta micin nggak sih? Enggak. Kalau soal rasa, soal kualitas, ya insya Allah lah, insya Allah. Iya. Karena selera bisa diracik sendiri. Kita di rumah makan sendiri bisa kok ngeracik sendiri di sini bisa. Oke Mas, itu tadi masalah menu ya. Nah sekarang ini masalah tentang pengelolaan warung supaya nyerempet-nyerempet nih sama bahasan topik saya tentang manajemen. Nah, kira-kira pengelolaan warung jenengan itu bagaimana? Pertama dari segi produksinya itu seperti apa? Jenengan cara memutarkan uang hariannya bagaimana? Cara memproduksi barangnya, cara mencari pelanggan lah dalam hal ini gimana? Kira-kira saya pikir warung sekecil ini pun atau ini mudah-mudahan jadi besar kelak ya Amin. itu juga membutuhkan pengaturan atau manajemen yang saya pikir itu harus harus bagus gitu kan. Bener, Pak. Monggo silakan bisa dengan sampaikan. Dari segi manajemen sih pertama warung ini milik kita, yang lola kita dulu Pak sendiri Pak. Ya, kita belum bisa ikut campur orang lain kalau soal pengelolaan. Jadi itu. jenengan dibantu siapa nih di warung ini kira-kira? Dibantu sama ibu. Kalau ibu sih hanya sekedar bantu, tapi kalau soal manajemen ibu belum. Karena kalau manajemen memang alhamdulillah saya sendiri karena kan belum terlalu besar Pak. Ya, masih. Jadi gimana nih cara jenengan nyetok barang, nyetok bahan-bahannya gimana cara? Kalau soal nyetok barang, saya sesuaiin kebutuhan hari-hari itu habisnya berapa. Saya sesuaiin hari itu pengeluaran barang yang dipakai berapa aja. Contohnya kayak beras segala macam itu saya nggak pernah ngelebihin kapasitas, saya nggak pernah nyetok. Terlalu banyak gitu ya? Jadi saya duit hari ini buat belanja hari besok sisanya berapa kita simpan. Udah kita aja Pak. Kalau kita yang penting barang nggak sampai kosong. Udah stok kita nggak terlalu banyak tapi aman buat besok. Gitu. Jadi pengelolaan untuk stok barangnya adalah harian gitu ya. Jadi harian. Panjenengan hari ini bisa ngabisin apa, nanti belanja lagi untuk gitu. keperluan besoknya gitu ya. Yang penting besok barang ready, nggak kekurangan. Nah, gitu. jenengan nyari nyari bahan-bahan itu di mana? Nyari bahan-bahannya? Nyari bahan-bahannya itu dari beras segala macam sih udah di stok sama warung Bude Ama. Warung Bude Ama itu berada di Jalan Tawes. Warung warna ungu depan rumah makan Opik. Itu warung Bude Ama itu yang nyetok segala macam. Dari segala macam yang saya jual. Kebutuhan panjenengan tiap hari itu dari di stok bumbu, cabai, warung warung sembako Bude Ama. Warung sembako Bude Ama namanya ya. Jalan Tawes dia. Di situ dia nyetok semua barang saya. Ya, terus panjenengan dalam mengelola keuangan gitu gimana nih? Pelanggan misalnya sehari dapat berapa gitu gimana caranya? Soal keuangan Pak. Saya sih nggak ngutamain harus sekian nggak Pak, karena ibarat saya sekian dapat duit berapa buat belanja berapa, sisanya saya tabung apa saya simpen apa saya pokoknya saya nggak nargetin harus sehari berapa ya. Pusing Pak kalau itu. Kalau saya pokoknya nargetin pusing. Dengan mengalir aja tiap hari, mudah-mudahan lancar. Amin, kan gitu kan. Iya. Terus berapa modalnya, berapa dapat sehari itu ada sisanya di tabung gitu ya. Waduh. Iya Pak, benar Pak. Ya keren juga itu kan. Jadi manajemen masih dalam entry level kayak gini kan masih cukup sederhana. Tidak terlalu rumit gitu ya. Yang penting kita sendiri aja yang ngelola Pak. Jadi sementara kebutuhan ya apa yang dibutuhin di warung aja nggak sama lebih. Kalau soal makan kita seharian di warung makan di warung kita. Betul. Nah sekarang kira-kira dalam cara menggait pelanggan yang lebih banyak nih, lebih luas gitu kan. Nah, kira-kira jenengan punya strategi apa nih? Pertama, ini kalau
Ini Pak Budi ini salah satu pelanggan baru saya nih. Saya trik ngambilnya saya mintain dulu nomor HP-nya. Oh gitu ya. Biar Jadi dia gitu tahu deh. informasi soal warung karena saya salah satu apa ya ngasih tahu warung buka, ngasih menu-menu segala macam kan lewat nomor HP nih Pak. Ya, lewat Jadi, status WA. makanya- Status WA Mas Burger itu setiap buka, pagi kalau itu tutup. setiap pagi itu pasti update Dan jangan tentang warungnya iya gitu. benar Pak. Kalau buka awali dengan Bismillah itu buka artinya pelanggan tahu kalau itu buka. Oke. Jadi ya nomor HP pelanggan itu sangat penting Sangat Pak. Jadi penting. ada apa-apa kita ngabarin. Warung soalnya lagi sepi pengen ngobrol sama Budi kan kita WA sama Budi Pak. Iya, Ngopi iya. dulu Pak. Nah, mancing sebenarnya gitu. Oke. Jadi strategi Mas Gali itu lumayan untuk apa namanya menggait pelanggan. Sosmed lah. Sosmed ya. Iya. Sosial media itu ternyata untuk warung sekecil ini pun bisa menjadi sarana bisa, promosi gitu kan, ya kan? Ngaruh, Nah. ngaruh. Oke Mas, kayaknya ada pelanggan tuh. Tolong dilayani terlebih Iya, dahulu. iya, Oke, bentar ya. kalian sebentar ya. Iya, Mas. Nah, ya.